Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman investor? Kembali lagi bersama saya Aditya Rizbahari untuk sharing membahas hal-hal terkait dengan apapun seputar pajak dari A sampai Z. Nah, pada kesempatan kali ini lagi dan mudah-mudahan nggak bosan teman-teman semua ya. Membahas terkait dengan yang lagi hangat, tidak lain dan bukan One and Only Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Oke, tapi sebelumnya, apa kabar teman-teman Rabuk Investor? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, segala urusannya dipermudah, dilancarkan, dan masih dalam kondisi pandemi COVID. Semoga teman-teman Republik Investor yang memang harus keluar rumah tetap menjaga prosedur kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan memakai hand sanitizer, dan juga jika memang ada cuci tangan, sabun, oke. Dan teman-teman yang mungkin stay at home atau work from home juga, bersyukurlah, dan walaupun di rumah ya tetap jangan bosan-bosan karena kondisi masih seperti ini. Dan by the way, di Jakarta udah mulai PSBB transisi ya, jadi udah mulai keluar, udah boleh di kayak tempat makan dan mulai buka dan lain-lain. Oke, back to topic, ke Undang-Undang Cipta Kerja. Anyway, masih ada yang demo nggak ya? Kayaknya masih sih ya. Jadi ya kita hargai semuanya lah, yang mungkin yang kontra, yang pro, dan lain sebagainya. Tapi ada nggak sih sisi-sisi positif dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, khususnya di klaster perpajakan? Banyak pengamat-pengamat, terutama di pengamat pajak ya, karena kita di sini akan membahas terkait dengan sisi pajak. Jadi banyak sekali pendapat atau argumen beliau dari pengamat ekonomi, pengamat pajak dan sebagainya, seperti Pak Dhani Darussalam, kemudian ada selain dari pengamat juga dari Pak Dirjen Pajak sendiri, kemudian ada yang disebut dari Menteri Keuangan gitu, yang seperti kita ketahui Cipta Kerja ini ya kemarin ya di tanggal 5 Oktober ya, 2020 DPR telah mengesahkan RUU-nya ya, rencana undang-undangnya Cipta Kerja menjadi undang-undang yang sedang paripurna gitu ya. Dengan materi undang-undang Cipta Kerja mencakup 76 undang-undang yang terdiri atas 15 bab dan 186 pasal gitu. Luar biasa detailnya gitu. Tapi by the way, saya masih belum dapat berapa jumlah halamannya ya. Banyak sekali yang beredar. Mungkin teman-teman yang udah dapat bisa share atau komen di kolom komentar ya di bawah video ini nanti. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja tersebut memiliki berbagai tujuan gitu ya. Pasti pemerintah, legislatif maupun eksekutif gitu ya, dari sisi DPR sendiri tidak lain dan tidak bukan pasti punya tujuan-tujuan Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan, antara lain menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja, kemudian ada berbagai aspek pengaturan berkaitan dengan ekosistem investasi dan sebagainya gitu. Kemudian secara detail, secara khusus Undang-Undang Cipta Kerja ini juga sangat bermanfaat dalam mendorong pemulihan ekonomi
dari masa-masa pandemi seperti ini gitu. Yang kita tahu kemarin sebelumnya juga menyampaikan resesi gitu di periode kali ini. Makanya Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat bermanfaat untuk mendorong pemulihan ekonomi. Kemudian selain itu juga mendukung transformasi ekonomi untuk menghindari modal dan peningkatan daya saing investasi dan menekan ekonomi. Seperti yang kita tahu, mungkin teman-teman sudah baca dan sudah lihat juga beberapa video saya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi undang-undang ini turut mencakup khususnya di kelas perpajakan ya, yang mana mungkin di babak lain ada pembahasan terkait dengan outsourcing dan lain sebagainya. Tapi dalam pos atau klaster perpajakan sebagaimana dicantumkan ya pada bab ke-6 di bagian ke-7 berisi 4 buah pasal, yaitu di pasal 111 secara berurutan di 112, 13, dan 14. Kemudian klaster perpajakan ini mengatur tentang perubahan atau penambahan, yang jadi ada yang berubah, ada yang berubah pasal dalam undang-undang KUP atau tata cara perpajakan, kemudian pasal undang-undang pajak penghasilan, undang-undang PPH, ya, undang-undang PPN atau undang-undang pajak tambahan nilai barang dan jasa dan penjualan dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), serta undang-undang PDRD ya, pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi pajak pusat dan pajak daerah ini juga include dalam perubahan atau penambahan pasal di Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus. Penting untuk kita sangat banggakan dan kita berikan aplaus, apresiasi bahwa diikut sertakan klaster perpajakan Cipta Kerja ini telah memperlihatkan langkah jitu pemerintah lah ya, optimis pemerintah. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita resapi maknai, walaupun terlepas dari polemik-polemik atau kabar yang tersiar, kenapa sih disahkannya di dalam masa pandemi seperti ini dan lain sebagainya, itu mungkin banyak pendapat seperti itu dan lain sebagainya. Tapi saya coba sharing juga dari berbagai macam para praktisi tadi yang saya sebutkan juga, ada Pak dan Ibu Salam gitu ya, yang menyampaikan juga bahwa ada juga loh klaster-klaster perpajakan ini dari sisi positif. Yang pertama, adanya pos perpajakan ini merupakan langkah strategis sekaligus benteng atau antisipasi dari pemerintah dengan adanya tekanan ekonomi akibat pandemi COVID. Dari mulai mungkin di awal-awal Maret ya, di Maret sampai bulan sekarang ini, kita belum tahu nih pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Kemudian melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, pemerintah telah mempersiapkan landasan strategi pajak di fase setelah pandemi gitu. Bahkan di tengah pandemi ini juga mulai tren pergeseran tujuan insentif di banyak negara. Tujuannya tidak hanya mendorong proses likuiditas perusahaan, tapi juga bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di masa depan setelah adanya pandemi virus COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, hal positif berikutnya yaitu pembenahan di area pajak merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya menciptakan iklim usaha yang mendukung terciptanya lapangan kerja yang luar biasa. Artinya kolaborasi di sektor-sektor termasuk perpajakan dan lainnya memiliki hubungan yang kuat lah ya, dari berbagai macam usaha di Indonesia. Tidak hanya itu, jadi diikut sertakannya pos perpajakan dalam undang-undang ini juga menciptakan
sinyal positif lah bagi seluruh komponen masyarakat gitu ya, bahwa pemerintah ini nggak setengah-setengah loh gitu. Jadi harapan masyarakat akan optimisme ekonomi di masa mendatang juga terus meningkat ya, terutama di tengah pandemi atau pasca pandemi. Kemudian yang ketiga, langkah ini sejalan dengan Renstra, ya, rencana strategis dari pemerintah khususnya di Kementerian Keuangan ya, dan rencana strategis khususnya kalau di pajak berarti di Direktorat Jenderal Pajak, khususnya mengenai pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan ya. Kalau kita baca secara detail itu ada di PMK Peraturan Menteri Keuangan nomor 77 tahun 2020 dan juga Renstra DJP ada CAP nomor 389 tahun 2020 juga. Itu mencakup terkait dengan insentif fiskal dan prosedur guna memulihkan strategi-strategi lah untuk memulihkan ekonomi serta penyempurnaan peraturan di bidang pajak khususnya ya. Dan yang terakhir sisi positif yang harus kita resapi yaitu aturan pajak ini yang terdapat di Cipta Kerja Omnibus Law pada dasarnya ya mendukung apa yang menjadi asas dari Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu yang pasti memudahkan berusaha dan juga memberikan kepastian hukum yang jelas. Ya, baik. Itu yang bisa saya sharing ke teman-teman semua. Terima kasih sudah selalu menyimak dari video-video kita, teman-teman investor. Ada video yang lain juga bisa disimak, ada Kori, ada Doni, Bima, Hendra, Iksan, dan Ari gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Stay healthy dan tetap menjaga kesehatan, prosedur kesehatan. Sampai berjumpa lagi dengan saya di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.